Langit sore tampak redup di desa Karangwangi. Angin berembus pelan, menerpa sebuah rumah megah 2 lantai milik Bu Ratna, rumah paling besar di desa. Namun, di balik kemewahan itu, tak banyak yang tahu kalau rumah tersebut menyimpan sebuah kisah kelam. Bu Ratna dikenal sebagai wanita yang sangat keras. Sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu, ia mengurus semua usaha keluarga sendirian. Ia punya satu anak laki-laki bernama Raka, yang kini berusia 28 tahun. Sayangnya, kesuksesan Bu Ratna tidak datang dari cara yang baik. Dulu, ia mewarisi sebidang tanah luas dari orang tuanya. Tanah itu sebenarnya milik bersama dengan adik kandungnya, Pak Hasan. Tapi dengan licik, Bu Ratna memalsukan surat kepemilikan. Pak Hasan yang sederhana dan tidak paham hukum, akhirnya kehilangan haknya. Sejak saat itu, hubungan mereka putus total. Pak Hasan memilih hidup sederhana di pinggiran desa, bekerja sebagai buruh tani. Ia hanya punya satu anak perempuan bernama Laila, gadis salehah yang dikenal ramah dan rajin mengaji. Sementara itu, kehidupan Bu Ratna terlihat semakin makmur. Ia membuka usaha kontraktor, punya beberapa ruko, dan sangat disegani warga desa. Tapi, ada satu hal yang membuat Bu Ratna selalu gelisah. Setiap malam Jumat, ia selalu bermimpi didatangi sosok ibunya yang telah meninggal. Dalam mimpi itu, sang ibu hanya berkata satu kalimat yang sama berulang-ulang, "Ratna, kembalikan hak adikmu." Bu Ratna selalu terbangun dengan napas tersengal. Tapi ia mengabaikannya. "Cuma mimpi," gumamnya sambil meneguk air putih. Suatu hari, Raka pulang membawa kabar mengejutkan. "Bu, aku mau menikah," katanya. Bu Ratna tersenyum bahagia. "Siapa gadisnya?" tanya Bu Ratna. "Namanya Laila," jawab Raka. Seketika, senyum Bu Ratna langsung menghilang. "Laila, anak Hasan itu?" Raka mengangguk. "Iya, Bu, dia perempuan baik." Wajah Bu Ratna langsung memerah karena marah. "Tidak akan pernah. Kamu anak orang terpandang, mau menikah dengan anak orang miskin. Apa kata orang?" Raka mencoba menjelaskan bahwa ia mencintai Laila karena akhlaknya, bukan hartanya. Namun Bu Ratna tetap menolak keras. Ia bahkan sampai mendatangi rumah Pak Hasan dan menghina mereka habis-habisan. "Kalian mau numpang hidup dari hartaku ya? Jangan mimpi anakmu bisa menikah dengan anakku." Pak Hasan hanya bisa menunduk. Laila menahan air mata melihat ayahnya dihina seperti itu. Beberapa minggu kemudian, musibah mulai datang satu persatu. Proyek besar yang sedang dikerjakan Bu Ratna mendadak gagal. Investor menarik dana mereka. Salah satu bangunannya bahkan roboh karena kesalahan konstruksi. Kerugian yang ia alami mencapai miliaran rupiah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, Bu Ratna mengalami sakit yang aneh. Seluruh tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Namun dokter tidak menemukan penyakit apapun. Ia sering berteriak ketakutan di malam hari, merasa seperti ada yang terus-menerus memanggil namanya. Raka semakin khawatir dengan kondisi ibunya. Suatu malam, Bu Ratna kembali bermimpi. Kali ini bukan ibunya yang datang, tapi sosok ayahnya. Wajahnya terlihat sangat sedih. "Harta itu bukan milikmu. Kamu sudah mengambil hak orang lain." Bu Ratna terbangun sambil menangis histeris. Ia merasa sangat ketakutan. Keesokan harinya, atas permintaan Raka, seorang ustaz datang menjenguk Bu Ratna. Ustaz itu mendengarkan semua cerita Bu Ratna dengan tenang. Lalu ia berkata dengan pelan, "Bu, kadang penyakit bukan hanya berasal dari tubuh, tapi dari dosa yang belum kita selesaikan." Bu Ratna terdiam. Ustaz itu melanjutkan, "Apakah ibu pernah mengambil hak orang lain?" Seketika, tubuh Bu Ratna bergetar hebat. Ia mulai menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, ia mengaku tentang tanah warisan yang ia rampas dari adiknya sendiri. Ustaz itu menatapnya penuh iba. "Selama hak itu belum dikembalikan, hati ibu tidak akan pernah tenang." Dengan tubuh yang lemah, Bu Ratna akhirnya meminta Raka untuk mengantarnya ke rumah Pak Hasan. Saat tiba, Pak Hasan sedang menjemur padi di halaman rumahnya yang sederhana. Ia sangat terkejut melihat kakaknya datang dengan kursi roda, dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bu Ratna menangis terseduh-seduh. "Hasan, maafkan kakak sudah zalim." Ia menyerahkan semua dokumen tanah yang selama ini ia kuasai. Pak Hasan terdiam lama, lalu air matanya jatuh perlahan. "Aku sudah memaafkan Kak Ratna sejak dulu.
Suasana haru memenuhi halaman rumah sederhana itu. Laila juga ikut menangis, sementara Raka memeluk ibunya erat-erat. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Bu Ratna sempat membaik. Ia mulai rajin syalat dan meminta Raka untuk segera menikahi Laila. Sebuah pernikahan sederhana pun digelar, penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Namun takdir berkata lain. Beberapa minggu setelah pernikahan Raka dan Laila, kondisi Bu Ratna tiba-tiba menurun drastis. Ia terbaring lemah di kamarnya, lalu memanggil Raka dan Laila. Ibu menyesal, tapi ibu bersyukur masih diberi kesempatan bertaubat. Dengan air mata yang terus mengalir, Raka menggenggam tangan ibunya. Tak lama kemudian, Bu Ratna menghembuskan napas terakhirnya di pelukan anak dan menantunya. Malam setelah pemakaman, warga desa dikejutkan oleh kejadian aneh. Seorang penjaga makam mengaku melihat cahaya terang di sekitar pusara Bu Ratna. Ia juga bersumpah mendengar suara seperti orang mengaji dari arah makam itu. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga percaya itu adalah tanda bahwa taubat Bu Ratna telah diterima. Namun, beberapa hari kemudian, seorang warga lain mengaku bermimpi bertemu Bu Ratna. Dalam mimpi itu, Bu Ratna terlihat menangis sambil berkata, "Jangan ulangi kesalahanku. Dosa mengambil hak orang lain tidak akan pernah benar-benar hilang." Sejak kejadian itu, Raka dan Laila memutuskan untuk menjual sebagian besar harta warisan mereka. Uangnya mereka sedekahkan kepada warga desa yang membutuhkan. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi harta yang berasal dari ketidakadilan yang menyelimuti keluarga mereka. Rumah mewah peninggalan Bu Ratna kini terlihat lebih sepi. Namun, kisah tentang warisan yang membawa azab itu masih sering dibicarakan warga hingga sekarang. Konon katanya, tidak semua orang yang mengambil hak orang lain diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya seperti Bu Ratna. Ada yang justru menunggu hingga ajal datang menjemput, tanpa pernah sempat meminta maaf. Kisah ini mengingatkan kita, apakah semua dosa bisa ditebus sebelum kematian datang? Dan apa yang terjadi jika seseorang meninggal dalam keadaan masih menyimpan hak orang lain? Di kisah nyata berikutnya, kami akan menceritakan tentang seorang pengusaha sukses yang kehilangan segalanya dalam sekejap, hanya karena ia menolak untuk menjalankan wasiat terakhir dari ibunya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.